Let's start our class. Okay, can you guys see my slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's start our class. This is our second meeting for quantitative and qualitative analytical chemistry. Yeah, and based from our semester learning plan, the first topic that we will discuss today is concept and theory of qualitative analysis. Yeah, concept and theory of qualitative analysis. Now, you guys already meet with your teaching assistant discussing about the lab. Already, ma'am. Okay, so how about the one that we discussed for the assignment? Is it feasible for you guys to do that in the lab? What assignment, ma'am? The CBR, not CBR, the mini research assignment. Did your lab assistant explain what are the topics that you will be working on for this class? What are the lab, the practicum? Yesterday, the assistant lab was give us a topic, ma'am. Okay, so what are the topics? Wait, ma'am. Because like if it's different from what I assign you for your mini research, then we need to change your assignment, right? Kemarin ada 3 judul yang diberikan sama asisten lab, ma'am. Yang pertama, analisis kation-kation golongan 1 sampai 5. Okay, so yang kedua, discovery analisis anion. Dan yang terakhir, iodimetri. Iodimetri. Okay. Let me check for the semester learning. I want to make sure that what I assign you guys to do. So for the first one, is cation group 1 and 2. So you can do that for your routine test, right? You can do that for your routine test. And then the second one is will you guys do the kalium and potassium and sodium analysis in a fertilizer? Will you guys do that in the lab? No? No, ma'am. No? So are you gonna do cation for group 5? Yes, ma'am. The cation and anion from group 1 until group 5. Okay, so for the case method, you still can do that, right? Remember the semester learning plan that we discussed last week?
for the case method, right? The one that I want you guys to do it as a mini research, right? So you try to first find a journal, right? And then you try to do titration on fertilizer. Potassium and sodium, yeah, ma'am. Yeah, potassium and sodium. Okay. So can you ask your assistants to call me so that I can specifically ask her to guide you to do this mini research? Okay, ma'am, I will. Okay. So that your lab will be more practical, right? Because this is specifically you try to analyze potassium and sodium in fertilizer. Okay. So Rahma, please ask Jill to contact me. Can you do that? Yes, ma'am, of course. Okay. Okay. Thank you. Okay. So hopefully you guys can work on that so that our CAS method assignment will be, you guys will be able to do that. Okay. Okay. Let's continue with our topic. So this is the concept and theory of qualitative analysis. So from second to 7 meeting, yeah, week 1, week 2 to week 2 to week 7, we will learn about qualitative, and then after midterm, we will start with quantitative analysis. Okay. Now, so in qualitative analysis, there are 2 types of reaction that we will do later, even in your practicum. Yeah. The first one is dry reaction. Now, dry reaction here only applicable to solid substance. Yeah. And the second method is wet reaction. Now, since it's called wet, of course, there will be water there. There will be liquid. So that's why wet reaction only specific for a substance in solution. Yeah, a substance in solution. And if you read in textbook, actually for dry reaction is not commonly used in the lab because it's quite difficult to do a reaction using solid substance. So mainly people use wet reaction as a method for qualitative analysis. Yeah, but dry reaction here, we will still use it also, but only for a specific element, only for specific compound. Yeah. Now, so what are the advantages of using a dry reaction? So first, dry reaction, since we don't have to do sample prep, right? So that's why usually we can get information from dry reaction in a short time. And not only useful information that we can get in a short time, you guys as a student also, when you do the dry reaction, you can get a knowledge faster. Yeah, a knowledge faster in terms of qualitative analysis. Yeah, in terms of qualitative analysis. Now, so what is actually dry reaction? So that dry reaction here is a test, yeah, a number of tests that you perform it in a dry condition. So meaning that you don't need to dissolve your sample. So you immediately do the reaction, yeah,
You don't need to dissolve it. You don't need a solvent, right? So dry reaction basically is you did reaction without dissolving the sample, yeah, without dissolving the sample. Now, so how you do it, dry reaction? The first one is we do it by heating, by heating. So the first dry reaction is by heating. So how you do it is first you put a sample in an ignition tube. Yeah, ignition tube. And then after you put it in ignition tube, you place the ignition tube in the Bunsen flame. Yeah, Bunsen flame. You do it slowly, yeah. You do it gently at first, and then you do it more strongly as time passing by. Yeah. So the ignition tube is where you put your material in that, the dry material, and then you heat it in the Bunsen flame. Yeah. So this is the illustration. So I got the illustration here from this website, yeah, because I think analytical chemistry, you should be visual, right? You should be looking at what I am trying to explain, because if not like that, then you will be confused. So you can see this is the ignition tube, yeah. You place your sample inside here, yeah, and then this is the Bunsen flame, yeah, but this is like the modern version of Bunsen flame. So you put it close here, so there will be a reaction. Yeah, there will be a reaction. So this is what we call dry reaction. So you don't need to dissolve your sample in a solvent. You just directly heat it in the Bunsen flame. Okay, and what are happened there? Yeah. So what are happened after you heat the sample? So there are many things that can be happening. The first one is sublimation. Yeah. So what is the definition of sublimation? Anyone can explain it to me? What is the definition of sublimation? What is the definition of sublimation? Anyone? Can anyone explain it to me? It's padat ke gas, ma'am. to vapor, ma'am. Dari mana? Dari fase Padat ke gas. fase padat ke gas. Nah, jadi hal-hal yang bisa terjadi di proses pemanasan heating tadi, yang pertama adalah sublimation, ya. Nah, yang kedua itu the material may melt or may decompose. Jadi bisa meleleh atau dia bisa terdekomposisi, ya. Nah, biasanya ya with an attendant change in color. Ya. Jadi ada perubahan warna. Yang selanjutnya adalah gas may be evolved, which can be recognized by certain characteristic properties. Ya, karena ada proses sublimation, ya tentunya ada proses gas, ya. Jadi ada beberapa hal yang terjadi setelah proses pemanasan. Yang pertama adalah proses sublimasi, yang berarti padatan yang kita panaskan itu bisa berubah jadi gas. Yang kedua, si padatan itu dia bisa meleleh, ya, dan bisa terdekomposisi, berarti dia tidak lagi jadi, dia berubah jadi material yang lain. Nah, ada perubahan warna yang tadinya mungkin putih setelah dipanaskan jadi kuning, ya. Atau ketika kita panaskan warna nyala api itu kan biasanya warnanya biru. Nah, tapi ternyata kita setelah panaskan si padatan itu misalnya warna apinya itu bisa berubah jadi mungkin merah gitu ya, karena ada
perubahan warna pada si material yang kita tes tadi, ya. Nah, tentunya ada juga gas, makanya ketika kita melakukan reaksi dry heating ini, mungkin pastikan kalian bekerjanya di daerah yang ventilasinya bagus gitu ya, karena kita tidak tahu apakah mungkin gas yang gas yang dikeluarkan itu mungkin beracun, ya kan? Contohnya misalnya gas NO2 gitu kan, itu bukan gas yang bagus untuk badan kita gitu, misal contohnya gitu ya. Nah, atau mungkin gas sulfida ya, gas sulfida. Nah, itu contoh-contoh gas yang mungkin dia nggak bagus kalau long term. Jadi makanya pastikan ketika kalian nanti melakukan praktikum, pastikan keselamatan tersebut. Jadi kalau misalnya kalian memanaskan sesuatu, panaskanlah mungkin dekat jendela. Ya kan di lab praktikum kan ada jendela, ada bagian yang dekat jendela. Nah, pastikan di situ karena kita nggak mau nanti ketika kalian melakukan praktikum ada gas-gas yang tidak bagus. Nah, kalian jadi tidak jadi berbahaya untuk kalian. Jadi pastikan seperti itu. Oke? Nah, satu hal lagi nanti sebelum kalian praktikum. Pastikan misalnya kalian sudah tahu apa yang mau kalian kerjakan kan? Nah, lihat di internet ya. Kalau dulu saya praktikum lihatnya di MSDS namanya. Nah, MSDS itu di situ ada list bagaimana senyawa chemical yang saya akan pegang ini. Apa efeknya? Nah, jadi kalian pastikan sebelum praktikum lihat di internet, misalnya kalian bekerjanya dengan golongan 1 dengan golongan 2, material golongan 1 dengan 2. Nah, cek di internet apa-apa yang harus kalian hindari dari golongan 1 dan 2. Nah, misalnya contohnya kalau ternyata kalian harus bekerja dengan sodium, natrium. Nah, natrium itu boleh nggak kena air? Boleh nggak kena air? Apa yang terjadi kalau natrium kena air? Jadi keluar percikan api, Mem. Wah, percikan api. Nah, jadi makanya hal-hal seperti itu harus kalian perhatikan ketika mau praktikum. Nah, ini kan ini pertama kali kalian praktikum bukan? Iya, Mem. Dulu kalian belum pernah praktikum. Nah, saya sebagai tanggung jawab saya menginformasikan kalian bahwa sebelum praktikum, pastikan lihat di internet bagaimana senyawa yang kalian bakal kerjakan itu. Baru sesudah lab, kalian pastikan kalian minum susu. Biar kalian nggak keracunan. Ya, oke? Nah, jadi hal-hal seperti itu perhatikan. Nah, kalau nanti di lab, usahakan juga pakai kacamata aja. Kenapa pakai kacamata? Biar kalau misalnya terjadi sesuatu, ada misalnya kalian nggak sengaja terpercik, tidak kena ke mata kalian. Ya, jadi pastikan kalian pakai kacamata. Kalau kalian nggak ada Google, nah pakai kacamata aja. Ya, oke. Ini intermezzo karena kalian bakal praktikum minggu depan ya, mulai praktikumnya ya Rahma. Iya, Mem. Oke. Ini sekedar saya mengingatkan kalian sebagai dosen kalian ya. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi ada heating. Nah, heating itu ada juga yang memakai blowpipe test ya. Blowpipe test. Nah, blowpipe test ini seperti ini gambarnya. Ya. Seperti ini gambarnya. Jadi, kalau tadi kan pakai ignition tube. Ya, ignition tube kita dekatkan aja si ignition tube itu ke si api. Nah, tapi kalau blowpipe test ini kita hembuskan. Makanya disebut blowpipe. Ya, dihembuskan. Nah, jadi ini biasanya ada orang di sini yang menghembuskan ke sini, nah, sehingga sampelnya itu sehingga dia ke sini gitu ya. Nah, dia memakai biasanya bisa juga charcoal block ya. Charcoal block. Nah,
Ini istilahnya kalau tadi misalnya heating biasa itu non-luminous Bunsen flame. Kalau yang ini blowpipe test ini harus luminous, ya, luminous Bunsen flame. Ya, nah ini dia skematiknya. Ya. Nah, jadi kita blow ini. Di sini mineral yang mau dites itu. Nah, kita blow. Nah, karena kita blow ini, jadi kita bisa tentukan bagaimana flame-nya ini. Ya, nyala apinya ini bisa diatur. Ya. Nah, makanya untuk blowpipe test ini ada dua istilah nyala api. Pertama itu reducing flame. Ya. Nah, reducing flame itu bagaimana? Reducing flame itu kalau misalnya blow pipe-nya itu dia di sini, di luar. Ya, di luar. Nah, karena di luar berarti kan diembus ke sini. Nah, jadi bagian api yang ini dia bisa kita sebut reduction flame, ya. Nah, kenapa reduction flame? Jadi biasanya itu kan dihembusnya itu secara lembut, ya, blowing gently, ya, blowing gently, sehingga dia tidak terlalu keras apinya, ya. Nah, karena ada reducing flame, ya, ada juga oxidizing flame, ya, oxidizing flame. Nah, oxidizing flame ini kalau kalian lihat nozzle-nya ini langsung ke sini. Ya kan? Langsung ke sini. Nah, ini karena kita semakin dekat, berarti kan apinya itu kita mengembuskannya itu lebih kencang gitu. Ya. Kalau ini mengembuskannya lembut. Nah, ketika mengembuskannya lembut, nah kalian bisa lihat bedanya kan, dia di sini aja dia bagiannya. Nah, jadi kita sebut reducing flame. Tetapi begitu kita mau sebut oxidizing flame, dia masuk ke dalam, hampir dekat ke pusat dari flame-nya ini. Nah, ini biasanya juga more vigorously. More vigorously. Nah, jadi karena dia bisa ada reducing flame, bisa ada oxidation flame. Nah, berarti beda sampel. Ya, kalau misalnya ada sampel yang apa namanya, ada mungkin sampelnya volatil, ya, kita cukup pakai reducing flame. Tapi kalau misalnya sampelnya non volatil, nah kita perlu oxidizing flame, karena kan kalau volatil sedikit aja pun kita letakkan panas, dia sudah menguap. Tetapi kalau misalnya non volatil kan dia butuh banyak sekali energi supaya dia bisa menguap. Nah, jadi makanya beda sampel, ya, beda flame yang bisa digunakan, gitu ya. Beda sampel, beda flame yang bisa digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau heating tadi kan cuman kita taruhkan aja sampelnya itu di flame. Kita tidak perlu menghembus. Nah, ini sampel di tempat yang berbeda. Nah, si flame ada juga nyala api, tapi nyala apinya itu dihembus. Ya, dihembus supaya bisa diatur gitu ya, diatur bagaimana tingkat panasnya, ya. Nah, sekarang flame test. Ada istilahnya flame test, ya. Nah, flame test ini pakai non-luminous Bunsen flame. Non-luminous, ya. Nanti kalian bisa cari apa perbedaan antara luminous dengan non-luminous. Nah, jadi kalau tadi blowpipe dia pakai luminous Bunsen flame. Tapi kalau flame test dia non-luminous. Nah, kalau kalian lihat di sini di gambar ini banyak zonanya dari si non-luminous Bunsen flame ini. Nah, tergantung dengan zonanya, nah, disitulah tiap sampel berbeda
yang bisa kita lakukan reaksinya. Oke. Nah, yang pertama ini inner blue cone. Nah, inner blue cone itu A, B, D. Ya. A, B, D ini adalah inner blue cone. Ya. Nah, inner blue cone ini dia biasanya banyak gas-gas yang belum terbakar itu ada di sini, di inner blue cone. Ya. Kita mau mempelajari apa zona-zona dari si flame test ini sekarang. Nah, baru ada D. D. D ini berarti dia ya hanya akan kelihatan ketika misalnya ada lubang air, lubang udara, ya, lubang udara itu kita tutup sedikit. Nah, berarti kalau misalnya itu D. Nah, baru ada juga A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini disitulah terjadi proses combustion dari gas, ya, combustion dari gas. Oke, jadi kalian bisa lihat bahwa kalau kalian lihat Bunsen flame itu, ya, nanti jangan kalian ini Bunsen flame. Makanya cara menyalakan Bunsen flame itu pun ada triknya, gitu ya. Pastikan kalian dapatkan warna yang biru, gitu ya. Jangan dia warnanya merah. Kalau warnanya merah berarti gas-gasnya itu tidak terbakar dengan sempurna, ya, tidak terbakar dengan sempurna. Nah, apa prinsipnya dari flame test ini? Pertama, prinsipnya adalah bahwa yang paling bawah itu, ya, the base of the flame itu yang paling rendah temperaturnya. Ini di sini. Ya, the base. Ini dia paling rendah. Zona A ini adalah yang paling tidak tinggi temperaturnya. Ya. Nah, ini biasanya karena dia paling rendah, ya, senyawa-senyawa yang gampang menguap bisa kita tes di zona A. Ya. Nah, biasanya apa yang dites? Yang dites itu apakah ketika si senyawa yang volatil ini dilakukan flame test, apakah mengeluarkan warna-warna tertentu. Jadi to determine whether they impart any color to the flame. Ya. To determine whether they impart any color to the flame. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kok kelihatannya kalian apa? Membingungkan atau bagaimana? Gak ada pertanyaan? Oke. Kalau misalnya ngantuk, minum kopi, ya. Saya tahu pelajaran kimia analitik ini pelajaran yang banyak sekali yang harus dipelajari. Jadi mungkin terkadang kalian jadi ngantuk gitu ya. Tapi harus dipelajari ya, harus dipelajari. Oke. Jadi kalau ngantuk langsung ambil kopi. Oke? Nah, sekarang zona B. Nah, zona B itulah yang paling panas. Ya, yang paling panas. Nah, karena dia paling panas, biasanya bagaimana melting point dari suatu material, dari suatu padatan, itu dites di zona B ini. Atau campuran dari suatu senyawa. Nah, kalau ada senyawa, kita misalnya ada satu padatan, kan? Kita ada padatan. Nah, padatannya itu ternyata campuran dari beberapa senyawa. Nah, itu bisa kita tes di zona B, karena biasanya semakin banyak campurannya itu biasanya kan semakin susah dia dilelehkan, gitu ya. Nah, jadi makanya sesuatu yang susah dilelehkan atau sesuatu yang misalnya titik lelehnya tinggi, ya, itu kita tes di
zona B. Karena zona B lah yang paling tinggi panasnya. Ya, jadi the hottest part of the flame is fusion zone at B. Nah, nanti kalian perhatikan lagi nih kan satu-satu. Nah, ini yang paling tidak panas, ya kan? Nah, yang ini yang paling panas, yang B ini. Ya. Memang dia seperti ini, nanti biasanya warnanya biru gitu ya. Jadi kalau kalian nyalakan pun nanti Bunsen flame kalian, pastikan warna yang keluar warna biru. Jangan merah. Kalau merah itu berarti proses pembakaran di Bunsen flame kalian itu nggak sempurna, berarti nggak panas dia itu, ya. Jadi harus warnanya biru. Ya, makanya kalian pun kalau ada kompor gas, kalau mulai ada dia merah-merah, oranye gitu keluar, berarti itu di situ ada tersumbat mungkin di gas kalian itu. Jadi makanya dia pembakarannya nggak sempurna. Jadi dia atau gasnya sudah mulai mau habis. Nah itu contohnya nanti keluar juga yang oranye. Nah, jadi makanya warna dari Bunsen flame kalian itu pun nanti menentukan bagaimana panasnya, ya. Bunsen flame itu. Oke, nah jadi kita udah belajar A. A tadi apa? Zona A yang paling rendah temperaturnya, Mem. Paling rendah. Zona B Zona temperatur Paling panas, Mem. Paling panas, Mem. Sampel seperti apa yang bisa kita tes di zona A? Sampel seperti apa? Tadi saya ada bilang kan? Nah, sampel seperti apa yang tadi yang bisa kita tes di zona A? Dia kan rendah temperaturnya. Nah, jadi sampel seperti apa yang bisa kita tes? Ya, coba sampel seperti apa? Yang mudah terbakar, Mem. Volatil ya, Mem. Yang volatil ya. Nah, kalau zona B tadi yang titik lelehnya tinggi ya, atau dia campuran dari beberapa senyawa. Oke. Kita udah belajar A dan B. Sekarang kita masuk ke C. Nah, C ini, zona C ini kita sebut the lower oxidizing zone. Ya. Nah, dia di outer border of B. Outer border of B. Jadi, senyawa-senyawa apa yang bisa kita analisa di zona C ini? Jadi bisa kita analisa adalah boraks, misalnya ya, padatan boraks, sodium karbonat, baru microcosmic salt. Nah, microcosmic salt. Jadi ini 3 hal. Nah, nanti kalau misalnya di ujian saya tanya, oke, saya punya senyawa ini. Saya mau uji pakai flame test. Kalian harus bisa jawab, yang mana gitu ya. Misalnya saya bilang, saya mau menguji senyawa yang mengandung sodium karbonat. Di flame test itu kita mau kita letakkan di mana, di zona yang mana. Kalian jawab, karena sodium karbonat ini ya berarti kita tulis di C, karena dia lower oxidizing. Ya, lower oxidizing. Nah, ini zona C. Oke, nah. Selanjutnya zona D. Nah, zona D ini disebut the upper oxidizing zone D. Ya, the upper oxidizing. Jadi kalau ini tadi kan lower oxidizing. Nah, tapi kalau D itu adalah the upper oxidizing. Nah, apa keunikannya ini? Keunikannya ada banyak oksigen. Large excess of oxygen is present. Ya. Tapi dia tidak sepanas C. Not as hot as C. Ya.
not as hot as C. Nah, jadi karena dia tidak sepanas C, jadi di D ini ya yang bisa kita analisa ini adalah hanya sampel-sampel yang tidak membutuhkan temperatur yang tinggi. Jadi it may be used for all oxidation process in which the highest temperature is not required. Ya, jadi di mana kalau misalnya ada sampel yang membutuhkan temperatur tinggi, nggak bisa kita pakai D. Ya, jadi sampel-sampel yang D itu hanya untuk sampel-sampel yang tidak membutuhkan temperatur yang tinggi. Nah, tapi khusus ini C dan D ini khusus untuk proses apa? Oksidasi. Oksidasi. Oksidasi karena di C dan D ini ada oksigen. Ya, jadi large excess of oxygen is present. Makanya C dan D ini kita pakai sebagai pemanas yang bisa mengoksidasi. Nah, sekarang selanjutnya kita pindah ke zona E. Ya, kalau kalian lupa, kita bisa lihat lagi gambarnya tadi ya. Nah, ini kan gambarnya. Nah, ini kan tadi C di sini, ya kan? Nah, D di sini, ya kan? Jadi ini dia nggak panas ya. Jadi makanya dia ini untuk dan karena dia langsung berbatasan keluar, makanya banyak oksigen di sini, ya banyak oksigen. Nah, sementara si C ini dia lower oxidizing zone, oke? Nah, sekarang kita masuk ke zona E, zone E. Nah, di zone E ini dia at the tip of the inner blue cone. Ya, jadi ketika ada flame-nya itu dia di tip-nya itu. Kita copy aja gambarnya ya biar kalian ingat. Ya, kita lihat ini zona E. Zona E ini kan. Nah, ini dia zona E. Dia di tip ya, at the tip. Okay? At the tip of the inner blue cone. Nah, dia karena at the tip of the inner blue cone ini ya, ini E. Dia kaya akan karbon, rich in incandescent carbon. Nah, karena dia rich in incandescent carbon, ya, makanya gunanya ini adalah untuk proses reduksi. Ya, jadi kalau D dengan C tadi untuk oksidasi, ya, E ini untuk proses reduksi. Jadi kalau ada oksida, nah ini kalau incrustation itu kalau ada crustnya dia, berarti kalau ada seperti kalau misalnya besi dia udah agak-agak apa namanya, udah agak-agak kuning gitu, itu kan berarti besinya udah teroksida kan. Nah jadi kalau kita panaskan di E ini, berarti crustnya itu ya, kerak-kerak besi itu bisa hilang, jadinya oksidanya itu berubah jadi metal lagi. Ya. Jadi makanya kalau banyak oksigennya, kita berarti bisa ujinya mengubah jadi oksidanya. Tapi di sini oksigennya nggak tinggi. Nah, oksigennya nggak tinggi, nah, dia bisa jadi proses reduksi. Ya, jadi E ini dia untuk proses reduksi, dan contohnya biasanya kalau ada metal, oksida metal yang udah ada crustnya, udah ada kayak kerak-keraknya gitu, nah dipanaskan di sini, nah bisa berubah jadi metal lagi, ya.
Nah, zona F. Nah, zona F ini kita copy lagi ya. Jangan bingung. Zona F ya. Ini zona F. Ini zona F ya. Kalau kalian lihat zona F ini, dia disebut sebagai lower reducing zone. Jadi dia di bawah. Ya, kalau si A tadi kan di atas. Nah, dia di inner ya. Inner edge of the mantle. Mantle-nya itu kan ini. ABD ini kan. Nah, ABD ini mantle-nya. Nah, ternyata si F itu di tengah-tengahnya ya. Jadi makanya disebut inner edge. Nah, tapi di edge-nya ya, di luar ini. Ya, nah, di luarnya. Nah, ini dia di samping dari blue cone-nya. Ini kan blue cone-nya yang ini. Nah, dia di sampingnya, di luarnya dia. Ini dia kan. Nah, jadi berarti di sini reducing gas mixed with the oxygen. Ya. Berarti karena ada oksigen kan, karena dia di luar ini kan. Berarti kan kaya juga oksigen di sini. Berarti dekat dia. Jadi walaupun walaupun disebut dia reducing, dia dekat dengan oksigen. Nah, karena itu dia tidak akan sekuat si E untuk mereduksi suatu elemen. Ya, jadi makanya di sini ditulis less of powerful reducing zone. Ya, than E. Ya, than E. Jadi dia tidak sekuat si E dalam reduksi. Ya. Jadi apa aja yang bisa direduksi di sini? Boraks juga bisa, atau yang sama dia, similar bit. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini nggak ada pertanyaan karena kalian jelas atau kalian bingung? Hah? Mem, izin bertanya, Mem. Siapa yang bertanya? Saya, Mem. Apa ini? Safirda, Mem. Hah? Safri? Safirda. Oh, iya. Safirda mau tanya apa? Oh, maaf, Mem, sebelumnya saya itu kan penggunaan punsen itu, Mem, berarti bisa diatur, Mem. Di A, B, E-nya begitu, Mem. Ya, maksudnya bisa diatur posisinya lah. Berarti kalau misalnya mau di zona F, bisa kita atur ke zona F gitu ya, Mem? Bisa. Kita pindah. Kalau kita mau panas ya berarti kita harus cari di zona B. Ya. Oke. Coba kita lihat dulu ya di YouTube apakah ada contoh-contoh lab yang memakai flaming test. Oh ya, saya belum kirim ini ya, absensi ntar ya, saya lupa. Bentar ya. Nah, karena memang kan ada ya, kelihatan nggak? Bisa nggak kalian? Ya, kelihatan, Mem. Ya, bisa ya. Terlalu panjang linknya ya. Saya bikin ya. Nah, ini aja. Oke, ada. Ya, either one kan kalian bisa tulis ya. Ya, kita lihat coba di YouTube ya. Apakah ada eksperimen yang dilakukan dengan flame test? Ini ya, biar kalian bisa
ada bayangan, karena saya mengerti. Kalau saya ngomong-ngomong aja, kalian nggak akan mengerti gitu kan? Kalian nggak. Udah kelihatan ya YouTube-nya ya? Kelihatan, Ma'am. All right. Hi, Solar Chemistry. This is going to be a demonstration of the flame test. This is a lab that we're doing to start Unit 3. And before I get started, I'm going to use my nichrome wire. I'm going to dip it in some nitric acid. And the reason I'm going to do that before and actually after each metal that I test is to make sure that it's clean. It's to get rid of any contaminations. It's to make sure that any of the metal ion I previously tested is no longer present on my little loop. So you want to observe carefully. You want to watch the first couple of seconds of the flame test for each metal for that distinctive flame. Let's start with barium, Ba2+. Oh, now it's just the orange of the wire. Let's try again with barium. Okay, notice it was kind of that initial yellowish color. All right, next up we have calcium. Ignore that green. That green was not supposed to be there. Let's try a little more calcium. Okay, calcium kind of had that reddish orange color. Next up is copper. Ooh, very distinctive green there for copper. Show that again. Yeah, copper's easy to see. Okay. Again, use that nitric acid to clean off my nichrome wire. Make sure it's all good. Yeah, see, we still got some copper on there, so I should probably clean that again. Next up, potassium. Potassium can be hard to see, so again, watch initially. Okay, that wasn't bad. We had some purple, we had some violet in there. There we go. Let's try again with more potassium. Oh yeah, purple and violet right at the beginning. Looks very nice there. Saya mau jelaskan, ini kalian lihat kan ini yang tadi blue cone itu yang ini, ya kan? Nah ini outer mantle-nya. Nah jadi seperti yang saya bilang tadi, berarti kalau misalnya kalian mau proses oksidasi yang senyawa yang dia tidak perlu temperatur tinggi, kalian taruh aja di sini sampel kalian, ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau mentes bagaimana titik leleh sesuatu, nah di sini, nah, daerah sini, karena di sini daerah yang paling panas. Nah, tadi kan kalian saya ada jelaskan zona F kan, nah, ada yang bertanya, jadi gimana zonanya? Jadi kalau misalnya zona F berarti kan dia zona F itu proses reduksi, tetapi dia masih ada oksigennya gitu ya. Jadi senyawa-senyawa yang kita hanya butuh sedikit tenaga energi aja untuk mereduksi. Nah di sini, ya di sini, ya. Jadi makanya sebentar ya. Nah, jadi kalian menjawab nggak pertanyaan yang tadi? Siapa tadi yang bertanya? Saya lupa. Saya. Tunggu dulu. Safirda, Mem. Siapa tadi? Safirda, Mem. Safirda ya. Safirda sudah jelas belum? Oh, berarti Mem kalau misalnya kita menguji ke reduksi berarti diarahkan ke zona F begitu ya, Mem? Ya kan. Jadi kalau kalian lihat kan ini mirip nggak ini yang Bunsen flame-nya skematik yang tadi? Mirip kan? Ada blue. Nah, berarti kalau
inilah yang paling nggak panas. Berarti kan? Nah, inilah yang paling panas, daerah sini. Ya kan? Jadi kemana? Jadi posisi kalian meletakkan sampel kalian itu akan menentukan, ya. Kalau misalnya ternyata kalian mau nguji suatu yang titik lelehnya tinggi, kalian taruh di sini sampai kapan pun nggak akan bisa, ya. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau nguji titik leleh apa ya di sinilah daerah sini, karena daerah sini yang panas dia, ya. Nah, misalnya kalian mau mereduksi sesuatu elemen, kalian taruh pula mereduksi di sini, mana bisa? Kenapa nggak bisa ya? Karena di sini dia tidak tinggi panasnya. Nah, sesudah itu banyak oksigennya. Bagaimana kita mau mereduksi sesuatu kalau banyak oksigen kan? Jadi harus kalau kalian mau mereduksi ke arah sini. Nah, oke. Jelas ya? Jelas ya Safirda? Jelas, Mem. Oke. Ya, untuk alat yang digunakan tadi itu kayak yang bulat panjang itu apa namanya, Mem? Itu namanya ya seperti itulah ignition tube itu. Nah, itulah ignition tube. Jadi kita taruh sampel kita di yang bulatan kecil itu. Ya kan? Nah, baru jadi syaratnya ignition tube itu ya dia harus metal yang tidak bereaksi dengan sampel kita. Nah, biasanya makanya yang dipakai itu platinum. Nah, logam-logam mulia. Karena kalau platinum itu kan dia tidak gampang dia bereaksi dengan senyawa yang lain. Ya. Selain dia harus inert, ya harus pakai logam-logam yang inert. Nah, selain dia pakai logam yang inert, dia harus juga tahan, ya kuat, logam yang kuat, gitu ya. Jadi itulah namanya ignition tube tadi, ignition tube. Karena kita letakkan ke panas, dia nggak meleleh tadi kan. Nah, selain dia tidak meleleh, dia berarti dia harus kuat, ya harus tahan. Nah, yang kedua dia tidak boleh bereaksi dengan senyawa-senyawa yang akan kita tes. Jadi harus yang inert. Ya, jelas ya sampai di sini? Berarti yang bisa dicoba dalam Bunsen itu hanya cairan dan Enggak hanya cairan. Ini kan bisa juga dry reaction di sini. Padatan pun bisa. Ya, padatan pun bisa. Jadi enggak hanya cairan. Oke? Oke. Nah, sekarang ini kita lihat tabel 1 nih, flame test for transition metal. Ya. Jadi kalau misalnya metal, kita lakukan flame test, apa warnanya? Kan tadi kan tiap elemen kalian ada lihat nggak tadi berbeda warnanya kan? Ya nggak? Ada yang oranye, yang copper tadi khusus itu dia seperti hijau ya, hijau kebiru-biruan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, kalau ada strontium dengan lithium, nah itu warnanya crimson red. Ya, warna merah yang merah kayak merah darah gitu ya, crimson red. Nah, kalau kalsium brick red, merah bata ya. Barium apple green. Potasium ya, K itu kan potasium, violet atau lilac, ungu. Copper itu blue green. Sodium golden yellow. Ya, sodium ini golden yellow. Nah, nickel dia brown, coklat. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan transition metal. Nah, transition metal ini memang khusus dia kalau dibakar, kalau pakai heat flame test dia memang warnanya warna-warni karena si transition metal ini ada orbital apa? Orbital D. Nah, karena ada orbital D, nah, berarti ada transisi DD atau FF, ya berarti ada orbital D, ada orbital F. Nah, itulah yang membuat ketika dilakukan flame test itu ada warna-warna tertentu. Ya, kita masih ada waktu nggak, Rahma? Masih, Mem. Masih ya. Kalian masih sabar kan?
Nah, sekarang kita lihat, berarti tadi kita sudah tahu ada dua macam ya, ada dua macam kualitatif analisis. Yang pertama dry reaction, baru ada wet reaction. Nah, baru ada juga kualitatif analisis itu bisa juga kita sebut sebagai salt analysis. Nah, kenapa salt analysis? Karena di kualitatif analisis ini ada dua yang bisa kita analisa. Yang pertama itu adalah kation, ya, yang ada positif charge-nya, dan anion, ya. Nah, jadi makanya nanti kita minggu ketiga, keempat, kalau nggak salah saya, itu kita belajar analisa kualitatif kation. Nah, nanti baru minggu kelima kita belajar anion. Ya, jadi makanya kualitatif analisis ini seringkali juga disebut salt analysis, karena pada dasarnya kita menganalisa kation atau anion. Nah, kenapa kita sebut dia sebagai kualitatif analisis? Jadi apa beda kualitatif dengan kuantitatif? Kalau kualitatif itu seperti apa? Kuantitatif itu seperti apa? Kalau dia kualitatif itu dia kayak memperoleh pemahamannya yang lebih dalam gitu, Mem. Atau dia kayak mengembangkan teori gitu, Mem. Mendeskripsikan realitas. Tapi kalau misalnya kuantitatif, ya dia menjelaskan hubungan antar variabel, mengujinya gitu. Jadi kalau misalnya kualitatif itu kita biasanya lebih ke melihat, kita menganalisa berdasarkan indera, ya kan? Berdasarkan indera kita. Makanya kan tadi flame test itu kualitatif analisis. Kenapa? Karena kita bisa lihat warnanya seperti apa. Atau kalau ada gas yang dikeluarkannya, kita bisa cium gas apa gitu. Jadi makanya kualitatif itu disebut kualitatif karena itu kita menganalisa berdasarkan indera kita. Nah, tapi kalau kuantitatif analisis, ya, nah itu kita analisa, kita bisa hitung. Nah, makanya nanti kita di kuantitatif analisis itu kita belajar gravimetri, ya kan? Titration. Kenapa? Karena titration kita bisa hitung konsentrasinya berapa. Nah, kalau gravimetri kita bisa hitung berapa persen yield-nya. Nah, jadi itulah bedanya secara simple. Itu beda antara kualitatif analisis dengan kuantitatif analisis. Nah, ini dia yang apa aja yang biasanya dilakukan untuk salt analysis ini. Nah, kalau kalian lihat ada physical appearance, ada dry heating test, baru ada juga other dry heating test, baru terakhir wet test, ya. Nah, di physical appearance ini yang kita bisa lihat seperti color, smell, density, delinquence, ya. Nah, kalau dry heating test ini yang kita bisa lihat apakah ada gas, gas are evolved, sublimate, decrepitation, fusion, residue. Ya. Nah, di other dry test ini ada namanya borax bead test, ya, borax bead test. Nah, ada juga microcosmic salt. Nah, microcosmic salt ini bisa juga nama lainnya adalah phosphate test. Ya, phosphate test. And then the last one here is flame test. Nah, baru di sini ada yang wet test. Nah, wet test inilah yang kita harus larutkan dia. Ya, dia di dalam larutan. Makanya kita sebut sebagai wet test. Oke. Nah, yang pertama kita lihat physical appearance, ya. Physical appearance. Nah, ini contohnya adalah color. Yang tadi kan kalian lihat flame tested tadi kan, tiap elemen itu berbeda warnanya. Apa alasannya? Alasannya itu karena ada transisi elektron D ke D. Ya, jadi biasanya logam-logam transisi itu kan dia ada orbital D, ada orbital F. Nah, kedua transisi ini, transisi DD dengan FF ini
itulah yang menyebabkan adanya warna ketika dilakukan flame test. Ya. Oke, nah ini physical appearance. Yang kedua, kita bisa lihat nih observasi. Nah, ada observasinya ya. Ada yang warna biru, itu copper atau nikel ya. Nah, copper atau nikel itu biru atau hijau kebiru-biruan, Tosca gitu ya, kayak warna Tosca gitu ya. Nah, ada yang warna hijau aja itu nikel. Nah, kalau reddish brown ya, itu iron. Nah, kalau iron 2+ tapi ya, jangan salah, berarti kan kalian bisa bedakan antara logam. Jadi antara besi yang 2+ itu dia reddish brown. Tetapi kalau misalnya besi 3+ dia itu pink violet. Pink violet ya. Jadi seperti ungu ya, violet. Nah, cobalt itu light pink. Nah, sementara mangan ya Mn 2+ itu putih. Nah, jadi kalian bisa lihat. Nah, inilah kualitatif analisis itu. Jadi kita melakukan analisa berdasarkan indera kita atau sering juga disebut sebagai tunggu dulu, saya lupa namanya. Ada istilahnya itu bahwa itu analisa yang berdasarkan observasi mata. Lalu selain observasi mata, penciuman juga ada rasa. Tapi kalau rasa ini harus hati-hati, tidak sembarang senyawa yang kalian bisa observe dengan rasa. Ya. Baru ada smell. Nah, kalau ada telur busuk, nah kalau ada telur busuk berarti itu ada sulfur, ya, anion sulfur. Nah, kalau vinegar, cuka. Nah, CH3CO negatif, itulah yang menyebabkan beda wanginya. Nah, atau amonia. Amonia itu NH4+. Nah, jadi makanya senyawa-senyawa kimia itu tidak hanya kita bisa lihat warnanya dari mata kita, dari indera penciuman kita juga bisa kita lihat, ya, dari indera penciuman. Nah, baru density. Nah, ada yang berat, heavy. Nah, ada yang light powder. Nah, light powder itu seperti Pb2+, Ba2+, ya. Nah, ini dia ringan. Nah, ringan. Baru ada nih istilahnya deliquescence. Deliquescence, ya. Nah, ini apa deliquescence ini? Deliquescence ini adalah bagaimana kalau suatu senyawa yang tadinya padatan, ya, nah dia bisa menyerap uap dari udara. Jadi kalau ada moisture from the atmosphere bisa diserapnya. Nah, kalau lama-lama terus dibiarkan dia nggak ditaruh di tempat yang kedap, nah lama-lama terjadi cairan. Ya, to form a solution. Biasanya itu ada yang tidak berwarna, colorless, seperti magnesium, aluminium, dan zinc. Nah, begitu dia transisi, logam transisi, dia jadi berwarna seperti copper dengan iron. Ya. Jadi ada seperti itu. Nah, banyak juga kan kalau ada, pernah nggak kalian ngalamin? Misalnya garam lah, garam. Kalau garamnya terlalu halus, ya kan? Kalian biarkan terbuka, nggak kalian tutup rapat kontainernya, lama-lama jadi kayak ada airnya dia. Pernah nggak gitu? Pernah, Mem. Pernah, Mem. Makanya itulah yang kita sebut deliquescence. Deliquescence. Ya, karena dia sesuatu, dia bisa menyerap moisture, ya, menyerap uap dari udara. Karena kita kan misalnya kita di sini di udara kan, ini sebenarnya banyak uap air di sekitar kita, ya, uap air di sekitar kita.
Jadi banyak uap air di sekitar kita ya, makanya dia bisa menyerap. Nah, baru ada higroskopik. Nah, higroskopik ini dia menyerap, ya kan? Menyerap, tetapi ditahannya. Jadi bisa ada kristalisasi, water of crystallization. Ada kejadian seperti itu. Nah, itulah higroskopik. Ya, higroskopik. Nah, ini kualitatif analisis juga. Nah, kenapa disebut kualitatif analisis? Karena kita bisa lihat dengan indera kita. Ya, ini sublimate. Sublimate ini juga proses yang kualitatif analisis. Kenapa? Karena ada misalnya kita ada bisa terjadi presipitasi yang warna putih. Ya, ini semua ya. Senyawa-senyawa yang ini dia bisa memberikan presipitasi warna putih. Nah, ada presipitasi yang dia warna kuning. Nah, makanya kalau kalian pernah misalnya kalian ada sakit kulit gitu kan, oh ya udah pakai sulfur aja. Nah, dikasihlah bubuk sulfur. Bubuk sulfurnya warna apa? Kuning. Warna kuning kan. Kalau misalnya kalian ke daerah inilah di Brastagi itu daerah apa yang air panas itu yang ada belerangnya itu, ya kan mereka ada jual kan itu juga sulfur kan. Nah, di situ sulfurnya itu warna kuning. Jadi tapi tidak hanya sulfur yang warna kuning. Ini senyawa AS2S3 nah, juga warna kuning. Merkuri juga warna kuning, ya. Oke. Nah, satu hal juga nanti kalau kalian melakukan eksperimen di lab, kalian nggak sengaja mecahkan termometer, ya. Nah, dalamnya termometer itu biasanya ada apa? Ada logam apa? Di dalam air raksa kan? Itu apa? Merkuri kan? Nah, air raksa itu merkuri kan? Jadi jangan kalian pegang pakai tangan kalian. Kalau merkuri itu pecah, kalau termometer itu pecah, nah merkurinya keluar, dia itu bisa menggelinding kayak bola. Karena merkuri itu sebenarnya metal, logam, tetapi dia lembek, dia seperti cairan. Nah, jangan kalian pegang, kenapa? Karena dia karsinogenik. Ya. Karsinogenik. Jadi ambil aja spons, nah, usahakan nggak kena tangan kalian, dan biarkan spons itu yang menyerap si pecahan, jadi cairan dari pecahan termometer. Nah, ini sekedar intermezzo, sekedar warning untuk kalian sebelum melakukan praktikum. Karena kalau kalian pegang berbahaya, ya, berbahaya untuk tubuh kalian. Oke? Nah, baru ada istilah di sini decrypitation. Decrypitation itu apa? Decrypitation itu kalau misalnya ada suatu senyawa dipanaskan, nah proses dekomposisinya itu mengeluarkan suara yang crackling gitu. Crackling, jadi kerker gitu. Nah, itu decrypitation, ya. Nah, biasanya itu tidak akan ada water of crystallization. Jadi nggak bisa bentuk kristal dia. Nah, itu apa aja yang seperti itu yang biasanya halida. Nah, halida dari alkali metals dengan plumbum nitrat. Ya, plumbum nitrat. Nah, sebenarnya kita masih panjang, tetapi saya rasa kalian udah terlalu jenuh gitu kali ya. Nah, sebenarnya saya ada masih banyak slide, tapi kita lanjut minggu depan. Ya, kita lanjut, kita hentikan dulu karena saya nggak mau kalian jadinya jenuh. Udah ada kita 1 jam ya. Udah lebih. Sudah, Mem. Sudah, Mem. 1 jam. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Nah, nanti akhir minggu ini saya usahakan mata kuliah quantum chemistry dan bahan-bahan quantum chemistry dan kualitatif ini saya upload di apa ya, di Sibda ya, biar bisa kalian pelajari. Oke. Nah, tapi satu hal juga nanti hati-hati ketika melakukan praktikum ya, seperti saya bilang tadi, usahakan kalian mencari ya bagaimana
cara penanganan senyawa-senyawa kimia yang akan kalian kerjakan. Kan kalian udah tahu model apa yang bakal kalian kerjakan. Nah, itulah gunanya juga pretest itu nanti. Jadi kalian tahu apa persiapan kalian, ya. Oke. Nah, nanti tolong juga biar Kak Gijel hubungin saya biar pastikan yang analisa potasium dengan sodium tadi bisa kalian kerjakan, ya. Oke. Oke, kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajarin hari ini bisa menambah pengetahuan kalian. Oke.